dan persatuan Indonesia. Jelang pelantikan 20 Oktober mendatang, tidak hanya Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK yang sibuk mempersiapkan diri, namun juga ada ribuan rakyat yang tergabung dalam kelompok relawan yang juga mempersiapkan sejumlah acara untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK. Dan memang sejak awal kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah melibatkan masyarakat bergabung dalam pesta demokrasi mulai dari kampanye hingga detik ini. Pesta demokrasi ini terus dikawal oleh masyarakat. Ya, lalu bagaimana persiapan rakyat dan relawan mengawal pelantikan Senin nanti dan juga apa harapan pada Jokowi dan juga yang lebih penting lagi bagaimana terus menghidupkan semangat rakyat untuk mengawal perjalanan demokrasi setelah pelantikan Presiden ini 5 tahun ke depan. Langsung saja kita undang dua narasumber yang belusukan ke Television Show pagi hari ini. Mas yang pertama, Arya Bima, relawan Jokowi JK, Mas Banyu Biru. halo Mas Banyu, apa kabar? Mas Banyu, apa kabar? Hai, Mas. Dan politisi PDIP, Pak Arya Bima. Pak Arya, selamat datang. Silakan. Terima kasih sudah mau belusukan ke sini. Oke, kita ke Mas Banyu dulu. Bagaimana persiapannya untuk tinggal 2 hari lagi dari sekarang ya? Kalau saya rasa, terima kasih. Yang pasti, kalau dari saya sebagai warga biasa yang menjadi relawan juga ya pasti sangat excited dan pastinya semua lapisan masyarakat itu juga akan nggak sabar untuk hadir. Karena kalau saya melihatnya, yang paling penting itu dari atasnya dulu. Tidak ada lagi segregasi politik gitu kan, dengan politik meja makannya Pak Jokowi, dan tidak ada lagi rasanya tidak ada lagi ya perbedaan KMP atau KIH, Polisi Indonesia Hebat gitu. Yang ada tuh adalah mau syukuran bareng, terus untuk keselamatan negara bareng, dan ini mendoakan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla dan seluruh rakyat bersatu melebur menjadi satu. Arah-arahnya ke sana ya untuk semua bisa. Oh iya, ini kan lebih untuk keselamatan bangsa dan kesatuan Indonesia. Jadi nanti hari Senin yang ikutan masyarakatnya ini tidak lagi yang dukung nomor 1, dukung nomor 2 ya? Kalau saya lihat justru animonya atau antusiasmenya atau euforianya itu ini justru menarik, karena menurut saya kan saya ngeliat ya dari sosial media, dari ngobrol sama orang warung depan sampai bos saya di kantor gitu, ini kok ada peleburan kelas sosial kalau bisa boleh dikatakan. Jadi tidak ada lagi tuh perbedaan kasta atau level-level sosial. Ini semuanya mau turun ke jalan. Saya juga hari Senin nggak tahan. Pokoknya gimana caranya muter nyari Mas Arya, mungkin kalau bisa ketemu gitu kan, dada-dadahan terus makan bakso bareng, Pak Jokowi JK lewat terus lambai-lambai gitu kan. Ya karena memang di sinilah yang namanya kegembiraan politik gitu. Oke. Jadi terbayang ya hari Senin nanti Jakarta akan macetnya seperti apa? Ini kira-kira berapa orang sih yang akan datang? Kabarnya ada 150 kelompok relawan sampai segitu banyak. Wah, kalau itu sih mungkin ini juragannya nih. Oke. Tapi yang pasti saya rasa kalau bisa lebih banyak. Kenapa? Karena ini ekspresi, kalau anak mudanya bilang kan ekspresikan dirimu gitu kan. Nah, ya ini ya kalau kita bilang ada people power ya Mas ya, waktu itu yang di GBK gitu ya, saya pikir sekarang itu ya grand finalenya lah gitu kan. Mungkin lebih banyak dari GBK. Mas Arya gimana nanti kira-kira hari Senin? Berapa banyak massa yang akan datang? Kalau massa secara kuantitatif memang sulit terukur ya, tapi dari koordinasi kita sebagai pelaksana, yang jelas masyarakat yang awalnya dari Semanggi kan sekarang kita supaya tidak terlalu mengkreditkan jalan, kita tarik ke HI sampai Istana. Jadi tidak dari Semanggi tapi dari HI ke Istana. Dari HI ke Istana ini memang ada pesta kuliner, kemudian nanti sampai Istana muaranya adalah panggung Mas Adi Sleng di Monas. Kalau perhitungan sementara makanan minuman yang kita sediakan sekitar 75 ya. 75 apa nih? Ribu sekitar itulah ya. Tapi sekali lagi ini yang dari HI sampai ke Istana sampai Monas. Ini yang menurut kalkulasi dari beberapa pengurus di tingkat daerah yang mau datang, di masyarakat Jakarta sendiri. Karena sekarang tadi benar Mas Banyu Biru katakan bahwa ini sudah tidak lagi hanya sekedar ekspresi pengusung atau relawan dari
Pak Jokowi Dodo Yusuf Kala, tapi sudah bagian dari kesatuan masyarakat, rakyat, tidak lagi bicara soal pendukung Pak Prabowo gitu dan ya. Pak Jokowi, artisnya pun gabungan dari para pendukung kedua belah pihak. Ini kan benar-benar suatu syukuran bersama dan keselamatan bersama. Dan kemarin saya juga sudah ada koordinasi pertemuan yang diundang oleh Menko Polhukam, juga dihadiri oleh Kapolri, Panglima Tinggi TNI, BIN, dan juga dari Pas Pampres. Semuanya melihat waktu itu ada Pak Luhut, Mas Andi Wijayanto membicarakan juga sampai hari ini informasi dari Kepala BIN tidak ada sesuatu yang menghambat atau usaha-usaha perlu dikhawatirkan. mengkhawatirkan dalam acara itu. Itu laporan dari Kepala BIN saat rapat koordinasi dengan Menko Polhukam. Oke. Oke. Nah itu tadi katanya 75.000 porsi makanan, minuman kurang lebih gitu ya. Sekitar itu kita sediakan, tapi Estimasi. sekali lagi itu kan sampai jam 10 malam ya. Ya. Acara itu kan dari jam 2 1 siang, Ya. mulai kirap, jam 2 ada acara di Istana, kemudian dari Istana nanti ada speaknya Pak Jokowi sekitar jam 5 sore. Pak Jokowi akan pidato di depan massa di Monas. Kemudian akan ada telekonferensi di Istana lagi, 33 provinsi dengan Pak Jokowi Dodo. Setelah itu ekspresi kegembiraan, ada lampion, ada potong tumpeng, ada kentongan, ada beduk Banten. Nah, itu sebelum maghrib. Kemudian kalau dimungkinkan Pak Jokowi akan ke Monas lagi sekitar pukul 8-9 malam sebelum penutupan jam 22. Padat sekali ya berarti ya acara hari Senin ini. Puncaknya di potong tumpeng itu sebelum maghrib atau apa? Ya, sebelum maghrib ada pidato dari Pak Jokowi di depan rakyat yang nanti akan disiarkan sekitar 8 kota besar. Nah, setelah itu baru telekonferensi di 33 provinsi untuk masyarakat di 33 provinsi. Jadi puncaknya ya tidak potong tumpeng ya. Kalau potong tumpeng kan terlalu Jawa nih. Ini ada potong tumpeng, ada kentongan, ada lampion, ada beduk Banten, yang intinya bahwa kita mensyukuri dan mohon keselamatan yang nanti sebelumnya akan ada doa. Kita harapkan Pak Hasyim Muzadi bisa memimpin doa, dan kita harapkan juga ke depan ini kesejukan bangsa kita untuk memaknai demokrasi yang tidak lagi kemenangan Jokowi Dodo atau kekalahan Pak Prabowo, tapi adalah kemenangan rakyat Indonesia yang ternyata mendekati pelantikan ini elit politik juga semakin sejuk. Ya. Suasana DPR, MPR semakin sejuk. Arah-arahnya semoga ini tidak ada sesuatu halangan apapun. Oke. Baik, ini menjaga kesejukannya nih untuk bertahan hingga 5 tahun ke depan ini penting sekali. Nanti kita akan tanyakan usai pariwara. Tetap di Egi Leben Show.